bulan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi menjadi 3 level orang kaitannya dengan Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi kita hamba-hamba Allah terhadap Al-Quran itu menjadi 3. Ini kami sampaikan untuk introspeksi diri kita masing-masing, bukan untuk menuduh orang lain, tetapi untuk menilai diri kita. Ya. Jangan kita nengok kiri, nengok kanan, kemudian bilang ini lo nih. Ya. Nah ini lo. Ini untuk introspeksi ke diri kita. Ya. Yang pertama, Al-Quran memberikan kriteria faminhum zalimun li nafsi. Mereka adalah orang yang zalim terhadap dirinya, kaitannya dengan Al-Quran. Kadang-kadang kalau saya tanya di mas kalian, kira-kira lebih banyak punya mushaf Al-Quran atau lebih banyak punya HP orang zaman sekarang? Ya. Kadang-kadang jawabannya lebih banyak HP. Ya. Kadang-kadang punya HP 3, yang satu buat bisnis, satu buat keluarga, ya satu lagi buat apa? Ya. Nah, sementara Al-Quran, mushaf Al-Quran hanya ada 1 di rumah kita. Padahal kita punya keluarga, kita punya anak. Sudahkah kita memperkenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita? Sudah kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita? Maka kriteria yang pertama yang Allah sebutkan adalah faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim terhadap Al-Quran. Ya. Gak punya mushaf, padahal ini bulan Ramadan. Ini adalah bulan suci. Kok ada muslim yang belum punya mushaf di rumahnya? Ya. Bahkan sekalipun ada mushaf, kadang-kadang ditaruhnya di pojokan gitu ya. Jadi sarang cicak, diberakin sama cicak kadang-kadang. Nah ini introspeksi. Jangan sampai Al-Quran yang kita punya cuman 1 diberakin cicak lagi. Gak pernah kita buka, ya. Sarang laba-laba dan seterusnya hinggap di situ. Ya. Nah itu jemaah sekalian. Kaitannya kemudian selain kita punya Al-Quran, kita pun harus membacanya. Kalau belum sampai membaca Al-Quran, kita masih level yang pertama, zalim terhadap Al-Quran. Ya. Maka kalau sudah membaca Al-Quran, dinaikkan lagi derajatnya, menghafal Al-Quran. Ya. Belum menghafal Al-Quran, ini kaitannya masih level pertama. Ya. Nah kalau sudah sampai menghafal Al-Quran, supaya Al-Quran itu hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk untuk kita, maka Al-Quran bukan ditaruh di pojokan, bukan cuma dibaca tapi juga dipahami jemaah sekalian. Gimana kita mau dapat petunjuk kalau Al-Qurannya nggak pernah kita pahami? Ya kita baca tapi levelnya masih rendah. Kita harus pahami, makanya ngaji. Nah kalau ada pengajian, datang di pengajian, jangan ngumpet, jangan jauhin pengajian. Ya di situ petunjuk dibacakan. Kadang-kadang jangan sampai ada cerita seperti ini jemaah sekalian. Ya, ada anak protes kepada bapaknya. Ini anak protes sama bapaknya karena yang dibaca setiap kali sholat kulhu sama kuliah. Cuman itu yang dihafal. Ya. Akhirnya anaknya bilang, "Pak, coba yang lain baca, jangan kulhu sama kuliah aja." Kata bapaknya, "Oke lah." Ya. Akhirnya jemaah tuh. Nanti bapak mau baca surat Al-Kautsar. Itu kan pendek ya Pak ya. Cuma 3 ayat. Ya dibaca tuh. Ayat yang pertama lancar. Inna a'tainakal kautsar. Lancar. Ayat kedua juga. Ya. Fasholli lirabbika wanhar. Nah ayat ketiga macet. Ini saking jarang dibaca nih. Padahal cuma 3 ayat. Yang dia ingat cuma kata inna. Ya, si bapaknya bilang inna macet, lupa. Anak sama ibunya di belakang bingung karena sama-sama nggak pernah baca Quran. Ya, tapi si anak ingat ternyata. Dia sering dengar kata-kata inna. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dibaca sama bapaknya. Berantakan. Ya. Ini jemaah sekalian. Ini salah satu contoh yang terjadi. Bahkan kuliah ayyuhal kafirun kadang-kadang gak selesai-selesai, bolak-balik di situ. Nah, ini masih level yang pertama kata Allah.
faminhum dzalimun li nafsihi. Yang kedua, jemaah sekalian, ayo kita naik. Faminhum muqtasid. Ada level kedua ini kaum yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi masih berbuat maksiat. Masih dia maksiat, melakukan gunjing, ghibah, nyakitin temannya, nyakitin saudaranya, ya. Padahal kita silaturahmi itu adalah mempererat keluarga. Ini malah keluarganya yang dijauhin. Hanya karena warisan, hanya karena harta, keluarga jadi berantakan. Ini yang kedua, faminhum muqtasid. Yang ketiga, kata Allah, jadilah mudah-mudahan kita menjadi yang ketiga ini. Sabiqun bil khair. Sabiqun bil khairat, ya. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan kaitannya dengan Al-Quran, membaca Al-Qurannya, melakukan sunnah-sunnah lainnya. Nah, ini semua yang menjadi catatan untuk kita di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunnya Al-Qur'an. Sehingga introspeksi supaya Al-Qur'an itu menjadi petunjuk buat kita, seakan-akan kita ini hidup di zaman Nabi Muhammad, kita ngaji. Kita pahami Al-Qur'an, bukan hanya kita baca, ya, bukan hanya kita hafal, tapi juga kita pahami. Tapi ingat jemaah sekalian, memahami Al-Quran tidak cukup dengan terjemah, karena bisa jadi salah. Contohnya ayat yang masyhur di kalangan kita, misalnya tentang puasa, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini jemaah sekalian sudah hafal. Artinya, siapa dari kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh puasanya diganti dengan hari berikutnya atau hari lainnya. Nah, kalau hanya berhenti di terjemahan, dia baca terjemahan, kemudian dia pas terjemahan ini dia sakit, dia pusing, naik darahnya. Ini benar nih terjemahannya. Kalau sakit berarti boleh buka puasa, puasanya nanti. Padahal cuma puyeng, pusing. Nah, bahkan selanjutnya, ya, misalnya orang baca ketika dalam perjalanan. Sekarang banyak nih yang ke Tanah Abang nih sekalian. Kalau dia baca berhenti, siapa yang dalam perjalanan maka boleh mengganti puasanya. Kalau sampai di situ, dia bisa jadi sesat, salah. Ya. Memang ayatnya menyatakan siapa yang sakit dan dalam perjalanan dia boleh mengganti, tetapi itu harus difahami dengan penafsiran. Makanya ngaji. Ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Baca Al-Qur'an, bukan baca HP, ya Pak. HP enggak jadi syafaat di hari kiamat. Yang dibaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, jangan baca HP mulu. Baca Al-Qur'an karena ini menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi ahlul Quran, yang tidak hanya menjaga Al-Quran tetapi juga memahami, yang kemudian mengamalkan Al-Quran, menjadi golongan atau level yang ketiga, sabiqun fil khairat. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.